Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Cak Korib, Podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita mempunyai ruang yang luar biasa dan mempunyai tamu yang luar biasa juga, di mana saat ini ada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, luar biasa. Dan beliau berkesempatan hadir ke Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini merupakan hal yang luar biasa karena beliau sebelumnya kemarin dan lusa itu ada giat di Jakarta, bahkan di luar Jawa ya, di daerah di mana, Bangka Belitung, tepatnya di daerah kalau terkenalnya itu daerah Laskar Pelangi ya, di mana di situ ada sebuah daerah yang sangat indah sekali. Oleh karena itu, mari sahabat Bawaslu kita bincang-bincang dengan beliau tentang banyak hal tentang Bawaslu dan kepemiluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Pak Ketua. Jadi ketua mewawancari ketua. Luar biasa di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini, ketua mewawancari ketua saat ini. Alhamdulillah masih tetap sehat walafiat. Alhamdulillah masih bisa beraktivitas berkat doa teman-teman, sahabat-sahabat Bawaslu, bahwa sampai saat ini saya masih bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya terkait dengan beberapa tupoksi dan kewenangan kami sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Siap, alhamdulillah. Bapak Muhammad Amin MPDI, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Saya ingin tanya-tanya tentang giat yang kemarin lagi hangat-hangatnya ini, Pak Ketua. Ya, Kemarin saya lihat di medsos Pak Ketua itu ada view yang sangat indah sekali dan dulu pernah dijadikan tempat film, yaitu film Laskar Pelangi. Bahkan di situ ada SD yang namanya SD Situgintung dan Pak Ketua di situ berfoto. Saya kok seperti kepala sekolah dari SD Situgintung. Bagaimana Pak Ketua tentang ini Laskar Pelangi dan SD Situgintung ketika Pak Ketua ada di sana, apa hikmah yang bisa diambil Pak Ketua? Siap, makasih. Sebagaimana kita pahami bersama di tahun 2008 itu bahwa film Laskar Pelangi yang diangkat dari sebuah novel dan terceritakan dalam sebuah film layar lebar dan semacamnya sangat berkesan bagi kita semua, terkait terutama dengan bagaimana keterbatasan itu, bagaimana kondisi terbatas itu, ketidakmampuan itu bisa menghasilkan sebuah prestasi yang maksimal. Saya lihat di film itu waktu itu adalah sebuah upaya dari masyarakat pedalaman dalam rangka mendidik, karena manusia ini adalah potensi untuk berbuat baik. Siapapun, putra siapapun, anak siapapun, asalkan mendapatkan pengalaman yang maksimal, positif, tentu dia akan mengarah kepada hal yang baik dan mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Ini yang saya dapatkan, bahwa sekolah di pedalaman yang terbatas, baik fasilitas maupun apapun yang serba terbatas, tapi bisa menjuarai tingkat nasional atau tingkat kabupaten. Film itu dulu 2008. Kemarin alhamdulillah saya disempatkan untuk melihat langsung kondisi Bangka Belitung, kebetulan tepatnya di Belitung Timur, di mana di tempat itu adalah sebuah lokasi pengambilan film Laskar Pelangi, dan saya lihat masih utuh seperti apa yang kita lihat di layar lebar pada tahun 2008. Cuma saya bisa simpulkan bahwa salah satu quote yang diambil di Laskar Pelangi kan, bahwa jangan takut bermimpi, karena dengan mimpi kita bisa menaklukkan dunia. Jangan takut bermimpi, sahabat Bawaslu. Mimpi dapat menaklukkan dunia, kata Pak Ketua. Ini sangat menarik Pak Ketua. Jangan bermimpi, termasuk saat ini Pak Ketua menjadi
sosok yang saat ini bisa memimpin dalam segi pengawasan pemilu sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Ini tidak terlepas dari mimpi masa lalu, Pak Ketua tentunya. Nah, ini asik ini, monggo Pak Ketua. Mimpi masa lalu saya saat saya sebagai seorang anak SD yang masih kelas 3, waktu itu orang tua saya seorang petani yang sekali-kali nyupir. Ternyata sewaktu-waktu menurut ibu saya bahwa bapak saya tidak sedang di sawah, tidak sedang nyupir. Ini berjalan dalam jarak mungkin kurang lebih 1 bulan. Selalu tidak ada di sawah dan tidak nyupir. Saya tanya kemana? Oh, ternyata sedang menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu. Wah, mantap. Waktu itu sebagai Panwas Lakjam. Itu bapak nggih? Bapak saya. Dan di rumah itu ada berkas-berkas, ada mungkin kalau sekarang disebut PKPU, Perbawaslu, tapi dalam bentuk panduan-panduan petunjuk teknis melakukan pengawasan. Dan sudah saya baca bagaimana mengawasi proses pemilu pada waktu itu yang masih 3 parpol dan semacamnya, dan orang tua sebagai Panwascam. Dan saya sempat bermimpi bagaimana besok di masa depan, di saat saya bisa bekerja, bisa melaksanakan itu, juga menjadi pengawas seperti orang tua saya. Alhamdulillah. Dan akhirnya sama dengan yang saya rasakan di Belitung kemarin, 2008 saya bermimpi bahwa bagaimana seandainya saya nyampe ke tempat itu. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan bahwa saya bisa menaklukkan Bangka Belitung dengan menjelajahi walaupun dalam waktu yang sangat mepet, karena itu di sela-sela rakor yang harus kita jalani. Dan alhamdulillah walaupun agak payah tapi bisa memanfaatkan dan membuktikan bahwa mimpi saya tahun 2008 itu benar adanya. Dan sama dengan saat ini, bahwa mimpi saya saat melihat bapak saya sebagai Panwas Lakjam, bahwa saya benar adanya, bahwa Bawaslu itu ada, pengawasan terhadap proses demokrasi itu harus ada. Mantap, luar biasa. Benar-benar terbukti dan semua orang pasti merasakan itu. Itu kenapa kemudian muncul film Laskar Pelangi, karena itu sudah terbukti pada Pak Ketua Bapak Muhammad Amin. Beliau sebelum masih SD bercita-cita menjadi pengawas juga, kemudian saat ini tercapai. Kemudian beliau ingin sampai ke suatu tempat, sekarang sudah tercapai. Luar biasa. Sahabat Bawaslu, ini kita harus tiru dan tolong bersemangat. Jangan pernah patah semangat untuk bermimpi. Bermimpilah terus sehingga pasti suatu saat itu akan tercapai. Yang penting jangan lupa ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting, Pak Ketua. Baik, sahabat Bawaslu, untuk saat ini di Indonesia telah dilaksanakan dan sedang proses tahapan pilkada serentak 2020. Ada 227 di Indonesia, 27 kabupaten kota tentunya, dan termasuk di Jawa Timur ada 19 kabupaten kota menghelat pilkada 2020. Dalam hal ini kami perlu menanyakan kenapa, karena saat ini ada bersamaan dengan pandemi COVID-19, bagaimana melaksanakan pengawasan seperti ini. Bapak Ketua, terkait dengan saat ini pandemi COVID-19 yang bersamaan dengan pengawasan pilkada serentak di Jawa Timur di 19 kabupaten kota, bagaimana pelaksanaannya ini, dasar pelaksanaannya, terus pelaksanaannya bagaimana ini Pak Ketua? Ya, makasih. Terkait ini, baru ini mungkin yang tidak pernah dimimpikan oleh orang, termasuk oleh pengawas di Indonesia, bahkan termasuk oleh Bawaslu di 19 kabupaten kota, bahwa kita mengawasi kegiatan pilkada, mengawasi kegiatan pemilu itu adalah sebuah realita dan harus kita jalani. Cuma mengawasi pilkada di tengah pandemi, di tengah COVID-19, ini saya yakin belum pernah ada yang mengimpikan. Betul. Terhadap kondisi ini tentu kita harus sepakat bahwa kita tetap dalam koridor bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tentu mentaati terhadap protokol-protokol kesehatan yang mengiringi terhadap proses pilkada yang sudah disepakati harus dilaksanakan di masa pandemi 2020 ini. Terkait ini, dari semua pihak di tingkat RI, KPU, Bawaslu, Kemendagri, Komisi 2 tentu sudah menyiapkan segala dasar hukum agar ini bisa dilaksanakan, bahwa pilkada sempat ditunda bulan Maret, dan bulan Juni sudah mulai dilanjutkan kembali berdasarkan Perpu 2 2020 itu sebagai dan yang saat ini sudah menjadi
sebagai dasar bahwa Pilkada 2020 yang sempat ditunda karena pandemi tetap harus dilaksanakan di bulan Desember 2020 di masa pandemi. Terkait ini tentu ada aturan-aturan yang mengikuti bagaimana kita melaksanakan tahapan, seluruh tahapan baik pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye, tahapan logistik, tahapan pungut pitung, rekapitulasi yang di situ berada pada posisi pandemi Covid. Tentu aturan baik PKPU maupun Bawaslu sudah melandasi itu, bagaimana aturan-aturan protokol kesehatan yang harus kita taati saat hari H, bagaimana harus kita taati saat kampanye. Ada aturan-aturan kampanye yang dulu boleh dalam bentuk kampanye bentuk lainnya, misalnya rapat umum, konser, lomba, itu boleh kan. Tapi sekarang karena di masa pandemi, kegiatan-kegiatan kampanye bentuk lain yang dulu diperbolehkan sekarang sudah tidak diperbolehkan. Sudah tidak boleh lagi Pak Ketua. Metode kampanye yang melibatkan orang dalam kampanye tatap muka, kampanye pertemuan terbatas dibatasi maksimal 50 orang. 50 orang maksimal. Sehingga untuk itu diharapkan kepada seluruh kontestan di 19 kabupaten kota diharapkan memaksimalkan upaya-upaya penanganan pelanggaran yang disesuaikan dengan kondisi Covid, misalnya dengan via daring dan semacamnya. Sahabat Bawaslu, baru saja kita mendengar paparan pencerahan dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang bagaimana pengawasan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19, sehingga kita dan sahabat Bawaslu bisa mengetahui tentang bagaimana cara pengawasannya, bukan hanya di daerah yang berpilkada saja, di Kabupaten Probolinggo juga bisa memahami. Selanjutnya ada hal yang ingin saya tanyakan kepada beliau, sangat menarik sekali Pak Ketua. Saya ingin tanya tentang hal yang terkaitan dengan bagaimana Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur memanage, istilahnya mengatur sehingga di Bawaslu Provinsi Jawa Timur seluruhan telah berhasil melakukan pengawasan dan seterusnya di masa pemilu 2019 itu tidak terlepas karena ramuan dari seorang sang ketua, apalagi di jajaran pimpinan berbagai kemampuan latar belakang yang berbeda. Itu bagaimana bisa berhasil Pak Ketua? Ya, terima kasih. Menurut saya seorang ketua atau dianggap sebagai seorang pemimpin harus berani, harus mampu mengelola berbagai macam pola pikir, mengelola berbagai macam latar belakang, sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Kita banyak memiliki sumber daya manusia dengan latar belakang yang berbeda, dengan pola sikap, pola pikir yang berbeda. Kita juga banyak memiliki sarana prasarana dengan kemampuannya masing-masing. Untuk itu terletak berhasil tidaknya adalah bagaimana kita mengarahkan berbagai macam perbedaan itu, tujuan akhirnya adalah pada satu titik, yaitu menuju sebuah tujuan yang sudah kita bangun, yang harus kita tuju oleh semua orang, yang harus dituju oleh semua pihak, bahwa kita bekerja, kita beraktivitas, tujuannya pada satu titik. Bagaimana peran seorang ketua adalah tidak harus ketua itu harus sebagai top leader, tidak. Ketua tidak harus berada di atas, tidak. Ketua bisa berada di tengah, ketua bisa berada di belakang. Yang penting semua potensi itu bisa berhasil secara maksimal, bisa berdaya secara maksimal untuk mendukung sebuah pencapaian sebuah tujuan. Di situ saja. Bahwa kreativitas kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bahkan diamnya seorang ketua adalah sebuah upaya bahwa ini adalah sebuah upaya yang harus diniati dan diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Luar biasa. Berarti seorang ketua, seorang pemimpin itu harus mampu ada di depan, di tengah, dan di belakang itu Pak Ketua ya. Wah, ini luar biasa. Saya harus menteladani beliau dan semua teman-teman Bawaslu se-Jawa Timur juga perlu menteladani ini, menjadi bagian dari apa yang harus kita realisasikan, dan bukan berarti yang lain ini ya, jadi berhasilnya dalam bersinergi dengan teman-teman pimpinan yang lain. Disitulah letak kreativitas. Iya.
kreativitas, bahwa manusia diberikan potensi kreatif. Maka bagaimana memanfaatkan kreativitas itu adalah manusia yang terbaik. Kita tentu selalu menemukan masalah, menemukan kendala, menemukan hadangan dalam setiap tujuan yang ingin kita capai. Cuma terhadap bagaimana kita menemukan sebuah solusi, berpikir secara cerdas dan keras untuk mencarikan jalan keluar, disinilah letak daripada kreativitas yang menentukan terhadap keberseriusan atau tidak apa yang kita upayakan. Luar biasa, kreativitas merupakan sebuah cara orang yang baik untuk menyelesaikan permasalahan, terutama di dalam kepemimpinan. Sahabat Bawaslu, terakhir kami ingin mendapatkan pencerahan, yaitu closing statement dari Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Amin, untuk kita semua. Bapak Ketua, monggo closing statement acara podcast kami. Ya, terima kasih kepada masyarakat Probolinggo dan khususnya keluarga besar Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Harapan saya manfaatkan semaksimal mungkin selagi kita bisa. Setiap potensi, setiap tindakan yang kita miliki selagi masih bisa kita lakukan. Karena kesempatan tidak akan berulang, atau kesempatan tidak selalu akan berulang pada diri kita. Maka selama masih kita mempunyai kesempatan dan kemampuan, manfaatkan secara maksimal bahwa kita adalah benar-benar memberikan manfaat terhadap sebuah situasi dan kondisi yang sedang kita jalani. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih, sebuah statement yang luar biasa. Kita harus benar-benar menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Itu yang dapat kita tangkap. Bapak Ketua, terima kasih atas kehadirannya yang luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Benar-benar kami berterima kasih. Karena waktu yang sangat limit, benar-benar kita tidak bisa berkata-kata apa. Ketua, terima kasih. Jazakumullahu azanal jaza. Fidraini. Alhamdulillah, terima kasih. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita sudah pada penghujung acara. Acara podcast ini selalu akan menyiarkan, akan menyampaikan tentang demokrasi, integritas, kebawasluan, dan seterusnya. Karena kita menjalankan amanah Undang-Undang 7 2017, terutama pengembangan pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Wallahul muwaffiq ila muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.